Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Laurina Nini Ragarunting, dengan penuh rasa syukur dan kehormatan, ingin berbagi pemikiran kelompok KMI pada kesempatan ini. Topik yang akan kita eksplorasi bersama hari ini adalah hubungan filsafat dengan teori dan aliran-aliran filsafat pendidikan. Filsafat dan pendidikan, dua bidang yang mungkin terasa jauh berbeda, sebenarnya memiliki hubungan yang erat dan signifikan. Melalui penelitian ini, saya bermaksud untuk membuka pintu wawasan kita terhadap keterkaitan antara konsep-konsep filsafat dengan teori dan aliran-aliran filsafat pendidikan yang telah memengaruhi cara kita memandang dan mengembangkan sistem pendidikan. Mari kita bersama-sama menyusuri perjalanan pemikiran filosofis yang telah memberikan dasar bagi teori-teori dan aliran-aliran filsafat pendidikan yang menjadi landasan bagi pengembangan sistem pendidikan di berbagai zaman. Tanpa memperpanjang, mari kita mulai perjalanan intelektual kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan saya harap presentasi ini akan membuka ruang diskusi yang berharga bagi kita semua. Nama saya Agustina. Saya Laurina Nini Ragarunting. Saya Emiliana Santika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan bidang kajian yang mempelajari tentang hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, dan cara-cara mencapai tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan memiliki beberapa aliran yang berbeda-beda, masing-masing aliran memiliki pandangannya masing-masing tentang pendidikan. Aliran-aliran filsafat pendidikan tersebut antara lain esensialisme, perennialisme, progresivisme, konstruktivisme, dan rekonstruksionisme. A. Pengertian hubungan filsafat pendidikan dengan teori pendidikan dan aliran-aliran filsafat pendidikan. 1. Hubungan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan. 2. Teori pendidikan. Teori pendidikan klasik. Teori pendidikan personal. Teori teknologi pendidikan. Teori pendidikan interaksional. 3. Aliran-aliran filsafat pendidikan. A. Aliran esensialisme. Tokoh-tokoh aliran esensialisme antara lain Mortimer Adler, Robert Maynard Hutchins, Paul Hirsch. B. Aliran perennialisme. Tokoh-tokoh aliran perennialisme antara lain Mortimer Adler, Robert Maynard Hutchins, Paul Hirsch. 4. Aliran progresivisme. Tokoh-tokoh aliran progresivisme antara lain John Dewey, William Hart Kilpatrick, Maria Montessori. Pandangan aliran progresivisme tentang pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal. Kurikulum harus berfokus pada kebutuhan dan minat peserta didik. 4. Aliran konstruktivisme. Tokoh-tokoh aliran konstruktivisme antara lain Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner. Pandangan aliran konstruktivisme tentang pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk membantu peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. Kurikulum harus berorientasi pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Metode pembelajaran harus berorientasi pada aktivitas peserta didik. 5. Aliran rekonstruksionisme. Tokoh-tokoh aliran rekonstruksionisme antara lain John Dewey, George Chouns, Harold Rook. Pandangan aliran rekonstruksionisme tentang pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk mengubah masyarakat. Kurikulum harus berorientasi pada pemecahan masalah-masalah sosial. Metode pembelajaran harus berorientasi pada aktivitas peserta didik. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh aliran-aliran filsafat pendidikan. Aliran-aliran filsafat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan. Relevansi aliran-aliran filsafat pendidikan. Aliran-aliran filsafat pendidikan tetap relevan saat ini.
Mereka dapat membantu kita memahami masalah-masalah pendidikan kontemporer dan mengembangkan solusi yang efektif. Kritik terhadap aliran-aliran filsafat pendidikan. Aliran-aliran filsafat pendidikan telah dikritik karena terlalu sempit atau bias. Selanjutnya, kesimpulan. Filsafat pendidikan adalah cabang dari filsafat yang mengkaji tentang hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, dan cara-cara mencapai tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk memahami hakikat pendidikan secara kritis dan rasional. Teori pendidikan adalah sebuah sistem konsep-konsep yang terpadu, menerangkan dan predikatif tentang peristiwa-peristiwa pendidikan. Ada 4 jenis teori pendidikan yang umum dikenal: teori pendidikan klasik, teori pendidikan personal, teori teknologi pendidikan, dan teori pendidikan interaksional. Aliran-aliran filsafat pendidikan adalah berbagai cara atau metode pemikiran dan pendekatan yang digunakan untuk memahami dan mengevaluasi sistem pendidikan. Aliran-aliran filsafat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua hadirin yang telah memberikan perhatian dan waktu berharga mereka pada presentasi saya hari ini. Pembahasan tentang hubungan filsafat dengan teori dan aliran-aliran filsafat pendidikan memberikan kita pemahaman lebih dalam tentang landasan konseptual yang membentuk sistem pendidikan kita. Ketika kita memahami keterkaitan ini, kita dapat lebih baik menggali makna sebenarnya dari pendidikan dan mengarahkan langkah-langkah kita ke arah yang lebih baik. Pendidikan bukanlah sekedar proses transfer pengetahuan, tetapi sebuah perjalanan filosofis yang membentuk karakter dan nilai-nilai kita. Semoga presentasi ini telah memberikan wawasan baru dan memicu rasa ingin tahu kita untuk terus menggali lebih dalam. Saya sangat terbuka untuk pertanyaan, diskusi, atau pandangan tambahan dari hadirin sekalian. Terima kasih sekali lagi, dan semoga kita semua dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif dalam dunia pendidikan. Selamat pagi.